Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia akhirnya kalah 0-2 di debut Piala Asia U23. Timnas kalah dari Qatar dengan cara yang tidak mengenakan, dengan cara penuh kecurangan. 2 gol dari Khalid Aley dan Ahmed Al-Rawi menjadi bukti bagaimana curangnya Qatar saat melawan Indonesia. Ini semua gara-gara wasit asal Tajikistan, yaitu Nasrullah Kabirov. Wasit yang sudah cukup lama memimpin di AFC, kurang lebih sejak 2018, tidak menunjukkan kualitas yang bagus. Bahkan ada kesan dia membela atau mendukung Qatar untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nasrullah Kabirov ini memang dikenal sebagai wasit yang galak. Di 12 pertandingan sebelum melawan Indonesia, dia sudah mengeluarkan 45 kartu kuning. 2 diantaranya berujung menjadi kartu merah. Dia juga sudah memberi 7 penalti. Kabirov memimpin laga-laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Piala AFC, Liga Champion Asia, dan juga Piala Asia U23. Sebenarnya Kabirov ini cukup akrab dengan timnas Indonesia karena dia sebelumnya memimpin Indonesia lawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 2022 lalu, yang menjadi sejarah bagi Indonesia saat itu. Dan tidak disangka mengapa dia bisa berubah seperti sekarang. Ada setidaknya 5 keganjilan atau 5 keputusan aneh yang dikeluarkan oleh Kabirov. Pertama, dia memberi penalti untuk Qatar untuk sebuah pelanggaran yang sebenarnya cukup meragukan. Kontroversi ini diperkuat lagi atau menjadi panas lagi karena 2 wasit VAR yang bertugas di ruang VAR adalah orang Thailand. Konon karena kesinisan dengan Indonesia, maka keputusannya tidak berpihak untuk Indonesia. Kita lihat bahwa dalam posisi Rizky Ridho tidak melihat ada pemain di belakangnya. Saat itu dia berusaha menghalau bola di kotak penalti. Bodinya juga membelakangi pemain lawan. Sedangkan Khalid Ali, dia sudah menunduk dan mengaduk atau membenturkan badan ke arah Rizky Ridho sehingga dia terjatuh. Ini kontroversi pertama. Kontroversi kedua, ya gol kedua. Ini sesuatu yang aneh. Semua menyangka bahwa saat gol kedua ini harusnya tidak terjadi. Karena harusnya kedua tim mendapatkan jump ball atau bola fair play. Saat itu bola mengenai kaki Kabirov atau dia permainan terhalang oleh badan dia. Tapi ternyata Kabirov memberi tendangan bebas untuk Qatar yang berujung penalti. Kontroversi ketiga, ya kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner yang harusnya tidak diberi karena Ivar Jenner meloncat. Wasit bahkan tidak melihat VAR. Terlihat sekali bahwa pemain Qatar, Saib, melakukan diving atau berpura-pura kesakitan, gitu. Sehingga wasit percaya dan memberi kartu kuning kedua untuk Ivar. Kontroversi lainnya, Said Saib melakukan pelanggaran keras kepada Witan. Dia malah tidak memberi kartu merah. Walaupun sudah mengeluarkan kartu merah, dia menggantinya dengan kartu kuning. Lalu juga saat Qatar melakukan pelanggaran kepada Marcelino dengan menariknya sehingga terjatuh di luar kotak penalti, harusnya tendangan bebas dan kartu untuk pemain Qatar, tapi itu tidak terjadi. Pelanggaran-pelanggaran atau keanehan-keanehan ini menunjukkan bahwa wasit seperti membantu Qatar curang. Wasit mendukung Qatar yang menjadi tuan rumah. Kita tahu bahwa Qatar ini sudah dikenal sebagai raja penalti.
Yordania yang paling sial. Di final Piala Asia, mereka diganjar 3 penalti. Dan itu menjadi 3 gol kemenangan Qatar yang dicetak oleh Akram Hafif. Nah, di balik itu, Qatar seharusnya tidak perlu berbuat curang atau mendapatkan bantuan wasit untuk mengalahkan Indonesia. Karena secara permainan mereka dan timnas Indonesia sebenarnya berimbang. Mereka bahkan melepas 5 tembakan ke arah gawang kita. Sedangkan Indonesia melepas 2 tembakan saja. Indonesia juga unggul di penguasaan bola dan jumlah passing. Jadi Qatar sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Kalau tidak ada intrik-intrik itu, mungkin skornya 0-0 ya, yang terbaik menurut saya. Untuk kelemahan atau untuk kelebihan atau keunggulan timnas U23 di laga kemarin, timnas U23 tampak solid meski kurang pemain. Timnas U23 masih bisa menguasai bola dengan baik, masih bisa mendikte permainan, bahkan saat main dengan 9 pemain saja. Kita kehilangan Ivar Jenner yang menjadi motor serangan di tengah. Tapi itu tidak mengurangi semangat pemain untuk tetap fight dengan Qatar. Itu menjadi kelebihan timnas U23 di lawan Qatar. Tapi timnas U23 juga ada beberapa kelemahan. Saya melihat bahwa timnas U23 terlalu banyak membiarkan Qatar masuk kotak penalti. Selain itu, timnas U23 banyak melakukan pelanggaran di area berbahaya yang bisa menyebabkan tendangan bebas atau bahkan tendangan sudut, bola-bola mati, yang sebenarnya Qatar nyaris tidak mendapatkan peluang-peluang berbahaya kalau tidak dibantu dengan keputusan wasit yang kontroversial. Meski begitu, kita tidak bisa mengubah skor, tapi PSSI akan melaporkan wasit Kabirov ke AFC dan kemungkinan hasilnya dia disanksi kalau memang terbukti melakukan kesalahan saat mengambil keputusan. Kekalahan 0-2 dari Qatar memang tidak diinginkan ya. Tapi masih ada 2 laga dan timnas U23 masih punya peluang untuk lolos ke perempat final. Caranya yaitu mengalahkan Yordania dan Australia. Kebetulan 2 negara itu bermain imbang 0-0 di laga pertama. Jadi perbedaan poinnya hanya 1. Hanya Qatar saja yang sudah mengoleksi 3 poin. Ini artinya persaingan di grup A masih terbuka. Dan itu tentu tidak mudah mengejar 2 kemenangan lawan Australia dan Yordania. Apalagi kita di laga melawan Australia kemungkinan tidak diperkuat oleh Ivar Jenner. Kita menunggu bagaimana banding dari PSSI. Apakah dalam 3 hari ke depan PSSI bisa menganulir atau bisa meyakinkan AFC bahwa keputusan dari Kabirov salah. Kalau Ivar Jenner tidak jadi mendapatkan kartu merah, itu sebuah keuntungan buat kita. Karena laga kedua pada 18 April nanti akan menghadapi Australia. Di laga ini kita akan tampil lebih kuat sebenarnya. Sayang saja Ivar Jenner kemungkinan absen. Karena ada Justin Hubner yang baru bergabung di laga nanti. Dan diharapkan dia bisa memberi pengaruh. Dan mungkin kalau Ivar Jenner tidak main, Justin akan main sebagai gelandang bertahan bersama Marcelino di tengah. Sedangkan bala bantuan lain ya Nathan Chuaon yang tampil luar biasa. Saya melihat bahwa Nathan sangat membantu permainan timnas Indonesia. Walaupun main di babak kedua ya. Dia akan menjadi pengganti untuk Komang Teguh. Di formasi yang kemarin saya melihat 5-4-1 ya.
hanya Rafael Struijk di depan. Dan 5-4-1 atau berubah menjadi ya 3-5-2 atau 3-4-3 ya saat bola berjalan. Tapi saat bertahan 5-4-1. Itu untuk memperkuat pertahanan. Jadi peluang kita untuk lolos tetap terbuka. Dan semoga tidak ada lagi keanehan karena kita tidak kalah oleh kualitas, tapi karena ada keputusan kontroversial dari wasit. Demikian ulasan saya untuk video kali ini. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman. Terima kasih dan salam olahraga.